Firman Tuhan hari ke-6, 6 Januari tahun 2025. Injil Lukas pasal 2 ayat 29-30, perikop, Simeon memangku bayi Yesus dan siap pergi dalam damai. Di hari yang ke-6, tanggal 6 Januari tahun 2025, diambil dari Injil Lukas pasal 2 ayat 29 sampai dengan 30, dengan perikop adalah Simeon memangku bayi Yesus di rumah Allah. Dan sebagai ayat atau natsnya adalah, sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai, sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Dan bacaan pagi diambil dari kitab Yosua pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan 24. 12 batu peringatan di kota Gilgal diambil dari sungai Jordan waktu kering. Kemudian bacaan malam ialah Roma pasal 11, pasal 1 ayat 18 sampai dengan 23. Kesalahan manusia. Sekarang kita masuk dalam pedoman selama bulan Januari tahun 2024. Tetap kita sampaikan dan kita ulang-ulang karena ini merupakan suatu penetapan setiap bulan dan berlaku untuk 1 bulan, dengan topik adalah kesatuan dalam panggilan dan pelayanan untuk kemuliaan Tuhan. Itulah topik pada bulan Januari. Dan topik ini dijabarkan di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 12. Karena semua seperti tubuh itu satu, dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Jadi ayat ini menggambarkan tubuh Kristus dan juga tubuh manusia. Paulus mencontohkan bahwa di dalam tubuh manusia terdiri dari beberapa anggota tubuh seperti panca indera, dan kemudian alam bawah sadar, pikiran, dan hati. Ini punya fungsi masing-masing, seperti telinga fungsi mendengar, mata penglihatan, dan lidah pengecap. Nah, kemudian kulit perasa, Nah, semua dia mempunyai fungsi masing-masing, tapi tidak bisa berdiri sendiri. Demikian juga seperti perangkat-perangkat di dalam, seperti jantung, ginjal, dan limpa, empedu, punya peran masing-masing, tapi tidak berdiri sendiri. Dia adalah merupakan suatu konsepsi sistem, saling mempengaruhi, saling menentukan,
saling berhubungan, dan saling membutuhkan. Dengan demikian, ya, maka dikatakan sama seperti tubuh Kristus. Tubuh Kristus adalah gereja atau rumah Tuhan. Itulah tubuh Kristus. Kalau tubuh Kristus adalah gereja, kemudian di dalam gereja itu terdiri dari umat, penatua, imam, pemusik, dan lain-lain. Ada bermacam-macam kor di dalam gereja tersebut. Tapi itu semua adalah satu kesatuan dalam satu tubuh. Artinya merupakan konsepsi sistem. Tidak ada di sana istilah inferior dan superior, atau yang rendah atau yang lebih hebat. Semua menuju kepada satu tujuan di dalam tubuh Kristus. Demikian jugalah umat manusia di dunia ini, dari berbagai latar belakang pendidikan, tapi begitu dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, mereka adalah jadi satu pengikut Kristus untuk menuju tujuan hidup kekal dan abadi. Inilah merupakan topik kita dalam 1 bulan, ya. Berbeda-beda tetapi suatu kesatuan menuju visi misi yang sama, yaitu life after life, the news of Jerusalem. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini. Perikop hari ini adalah, ya, Simeon memangku bayi Yesus dan mengatakan siap mati. Ini sangat menarik, ya. Artinya Simeon orang yang saleh dan orang yang baik. Jadi Simeon adalah seorang yang saleh dan benar-benar mengucap syukur, ya, kepada Allah setelah melihat Yesus juru selamat dunia lahir. Maka dia memangku bayi Yesus waktu 8 hari, disunat dan dibawa ke rumah Tuhan. Di rumah Tuhan itulah dia memangku Yesus dan mengucap syukur. Saya sudah siap mati karena sudah melihat juru selamat itu. Nah, kemudian berbicara tentang pengakuan Simeon terhadap Yesus juru selamat, ya. Ini adalah pengajaran dalam pernyataan dalam ayat ini menunjukkan, ya, pentingnya pengharapan dan penantian yang penuh iman akan janji Tuhan. Kalau kita melihat contoh, ya, apa janji Tuhan selama ini sebelum Yesus lahir ke dunia, kedatangannya sudah dijanjikan melalui Nabi Yesaya, Yeremia, Daniel, dan semua nabi-nabi mengisahkan bahwa juru selamat itu akan datang. Dan itu janji Tuhan. Dan yang pernah dikatakan oleh Tuhan Allah kepada Nathan, ya, waktu Nathan berbicara dengan Daud, bahwa Daud akan membangun rumah Tuhan karena melihat peti perjanjian Allah berada di kemah. Nah, sedangkan Daud berada di istana dengan kayu ares yang bagus dari Libanon. Berpikir dia,
Kenapa kemah atau perjanjian Tuhan berada di kemah? Dikatakan kepada Nathan. Langsung Nathan menjawab, lakukanlah, karena kau sudah dilindungi oleh Tuhan Allah. Tapi sebelum Daud melanjutkan cita-citanya, Tuhan menyampaikan kepada Nathan, Nathan, sampaikan kepada Daud bahwa bukan dia yang membangun rumah bagiku, tetapi dari keturunannya, dari anak kandungnya sendiri. Pada waktu itu Salomo belum lahir, ya. Anak kandungnya sendiri akan membangun bait suci bagiku. Nah, kemudian ada yang kedua yang lebih penting, karena pikiran daripada Daud dihargai oleh Tuhan, maka Tuhan mengatakan, dari keturunannya lah menjadi raja segala raja di kota Sion pemerintahannya. Itulah janji Tuhan. Nah, di kota Sion pemerintahannya, ini adalah the news of Jerusalem. Jadi itu belum datang. Tapi kalau yang dijanjikan datang terang dunia untuk menyelamatkan umat manusia, itu sudah datang. Yang kita pestakan selama Desember, ya. Kedatangan Tuhan Yesus, ya. Bahwa dikatakan sesungguhnya, terang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang dalam dunia. Sedang datang dalam dunia. Yohanes 1 pasal 14, ya, bahwa firman itu telah menjadi manusia dan berada di tengah-tengah kita, dan keagungan dan kemuliaannya sebagai anak tunggal Bapa. Sudah jelas. Jadi apa yang dijanjikan Tuhan itu semua ditepati. Nah, disinilah pernyataan daripada Simeon, ya, bahwa berbicara tentang pengakuan Simeon terhadap Yesus juru selamat, ya. Ini pengajaran dalam ayat ini bahwa menunjukkan pentingnya pengharapan dan penantian yang penuh iman akan janji Tuhan. Jadi kita harus mengimani apa saja yang dijanjikan Tuhan. Saat ini ada janji Tuhan bahwa Tuhan akan datang kedua kali untuk menjemput manusia dari dunia ini. Itu satu. Kemudian yang kedua, Sion menjadi pusat kerajaannya, dan disitulah satu-satunya dia memimpin dunia. Ya, bumi lama hangus, langit lama akan hangus, tapi diciptakanlah bumi dan langit yang baru. Kita baca dalam Wahyu 21 ayat 9, the news of Jerusalem. Ini janji Tuhan masih belum ditepati. Artinya saat ini belum. Tapi apakah itu pasti? Disinilah contoh daripada Simeon yang sabar menanti, dan begitu melihat Yesus langsung mengatakan siap mati. Nah, dalam penantian saat ini, menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali, kemudian menantikan kota Sion sebagai tempat pusat pemerintahan Raja yang datang itu, yaitu Yesus Kristus. Kemudian undangan perjamuan pesta dari Allah dengan menyediakan daging-daging yang gemuk dan anggur-anggur yang berkualitas tinggi. Jadi ada 3 janji yang belum terpenuhi. Kedatangan Yesus yang kedua kali, dan kota Sion sebagai tempat pemerintahannya selama-lamanya, itu di News of Jerusalem, dan undangan dalam perjamuan pesta. Bagaimana kita menyikapi hal ini? Nah, di sini sekarang
dalam pasal 29, dalam ayat 29 sampai 30. Sekarang Tuhan berikan hambamu ini pergi dengan damai. Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dengan damai, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang dari-Mu, yaitu Yesus Kristus. Pengakuan Simeon yang telah menantikan kedatangan Mesias, yaitu juru selamat yang penuh harapan. Apa pesan moral dari perikop ini? Pesan moral adalah mengingatkan kita untuk selalu menunggu dan percaya kepada Tuhan, karena Dia akan memenuhi janjinya. Yang kita tunggu adalah kedatangan Dia kedua kalinya menjemput kita. Kemudian dalam pemerintahannya selama-lamanya di kota Sion, yaitu the News of Jerusalem, dan perjamuan pesta. Inilah yang perlu kita sabar menunggu, penuh dengan harapan dan iman, percaya bahwa Tuhan akan menepatinya. Nah, sekarang apa yang kita lihat pada waktu ini, pengalaman Simeon, ya. Jadi pengalaman Simeon adalah momentum kita untuk menghargai pertemuan dengan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan, dan menyadari bahwa Dia menyediakan keselamatan bagi semua orang yang percaya. Itulah yang bisa kita lihat dalam perikop ini. Momentum kita untuk menghargai pertemuan dengan Tuhan. Artinya Simeon sudah bertemu dengan Tuhan Yesus, bahkan di bangku bayi Yesus, dan dia siap untuk meninggalkan dunia ini. Nah, kita juga bagaimana? Apakah kita bisa bertemu dengan Yesus? Apakah kita sudah benar-benar yakin dengan Yesus? Apakah kita sudah benar-benar percaya dan datang kepadanya? Disinilah perlu kita tetap sabar untuk menantikan kedatangannya yang kedua kali. Sekarang apa conclusion daripada perikop ini? Yaitu di dalam Injil Lukas, ya, pasal 2 ayat 25 sampai dengan 29 dengan 30 ini. Apa yang menjadi conclusion yang harus kita ambil atau merupakan suatu kesimpulan? Nah, pertama, coba kita melihat, ya, apa yang dapat dipelajari dari sikap penantian Simeon yang setia dalam kehidupan sehari-hari. Itu dulu yang pertama. Apa yang bisa kita pelajari dari sikap Simeon yang menantikan kedatangan Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari? Sikap Simeon, ya, mengajarkan kita tentang pentingnya iman dan kesabaran dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dengan melihat sikap Simeon itu, dianjurkan kepada kita pentingnya, ya, kesabaran dan iman, percaya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi iman, percaya, dan sabar, itulah yang bisa kita ambil. Nah, kemudian Simeon sebagai teladan bagi kita. Kenapa dia sebagai teladan? Tetap percaya pada janji
Tuhan, meskipun dalam waktu lama. Jadi walaupun ditunggu mungkin lama ya, tapi tetap percaya bahwa janji Tuhan itu akan ditepati. Sama dengan kita dalam menantikan janji Tuhan yang belum kelihatan. Apakah pada zaman kita atau di zaman beberapa tahun lagi, kita tidak tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Tapi sikap kita harus seperti Simeon, sabar menunggu. Nah, dalam Lukas pasal 2 ayat 25 sampai 35 dikatakan bahwa Simeon itu adalah seorang penuh dengan Roh Kudus. Jadi dia sangat dimasuki oleh Roh Kudus dan beriman bahwa ia akan melihat Kristus sebelum meninggal. Jadi ada semacam tekad bagi dia yang diimani oleh Simeon. Saya tidak akan meninggal sebelum melihat juru selamat dunia itu datang. Dan waktu Yesus 8 hari disunat dan dibawa di bait suci, langsung Simeon memangku bayi itu dan mengatakan, biarkanlah saya pergi dengan damai, sebab saya sudah melihat juru selamat itu. Hanya melihat dia sudah yakin. Apalagi kalau merasakan pengajaran, teladan yang diberikan oleh Yesus. Inilah renungan kita. Jadi di dalam Lukas 2 ayat 25 sampai dengan 35 dikatakan, Simeon seorang yang penuh dengan Roh Kudus dan beriman bahwa ia akan melihat Kristus sebelum meninggal. Sikap ini menunggu dengan sabar dan penuh harap. Meskipun kadang-kadang harapan kita tidak terjawab, ya, dan dinyatakan dengan tulus. Bagaimana cara kita untuk mensikapi apabila yang kita nantikan itu tidak kunjung datang? Nah, disinilah perlu ada space di dalam pikiran kita untuk paradigma atau kerangka berpikir. Rubah paradigma. Artinya paradigma tadinya menunggu, sekarang paradigma untuk bersyukur dan juga tetap bersyukur walaupun belum kita terima, karena kasihnya kekal dan abadi. Nah, kemudian di dalam Lukas ya pasal 2 khusus ayat 25, jadi Simeon ini adalah orang dari Yerusalem, orang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel, dan Roh Kudus ada di atasnya. Jadi dia seorang yang saleh dari Yerusalem dengan menantikan dengan sabar, dan dia dihinggapi oleh Roh Kudus, dan dia berjanji tidak akan meninggal sebelum melihat juru selamat datang. Inilah yang bisa kita lihat gambaran daripada Simeon tadi, apa yang dapat dipelajari dan sikap penantian Simeon yang setia dalam kehidupan, sabar dan tetap kokoh dalam iman. Nah, kemudian dikatakan bahwa Simeon adalah gambaran seorang yang setia menantikan janji Tuhan. Jadi dia seorang yang setia menantikan janji Tuhan. Nah, kemudian untuk tetap berpegang pada janji-janji Tuhan dan terus berdoa meskipun mungkin ya
kita tidak segera melihat hasilnya. Iman kuat dan percaya pada Tuhan, dia punya waktu yang sempurna untuk berdoa. Jadi dalam penantian itu tetap kita sabar, berdoa, dan terus berdoa. Itulah yang bisa kita lihat dari Simeon, seorang yang saleh dari Yerusalem. Nah, sekarang kita masuk dalam kesimpulan yang kedua. Apa kesimpulan kita yang kedua? Kita ambil dalam pertanyaan, yaitu bagaimana cara kita mengenali dan menyatakan kehadiran Tuhan dalam momen-momen kecil di hidup kita. Bagaimana kita mengenali dan merayakan kehadiran Tuhan dalam momen-momen kecil dalam hidup kita? Mengenali kehadiran Tuhan dalam momen-momen kecil dalam hidup kita adalah bagian penting dari perjalanan iman kita mengikut Kristus. Jadi bahwa mengenali kehadiran Tuhan dalam momen-momen kecil dalam hidup kita, itu adalah bagian dari pentingnya dari perjalanan iman kita sebagai pengikut Kristus. Jadi berbicara dengan iman sebagai pengikut Kristus, itulah momen-momen penting yang kita rayakan kehadiran Tuhan dalam momen-momen tertentu. Itu adalah merupakan gambaran iman yang kuat, dan perjalanan kita sebagai pengikut Kristus. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 dikatakan bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagimu. Jadi mengucap syukur dalam segala hal, itulah yang dikehendaki Allah. Artinya cara kita mengenali dan merayakan kehadiran Tuhan dalam momen-momen kecil di hidup kita adalah selalu mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah. Itu yang benar-benar diinginkan oleh Allah. Tidak menggerutu, tidak bersungut-sungut. Walaupun belum kelihatan hasilnya, tapi kita tidak bersungut-sungut, tetap mengucap syukur dan merubah paradigma atau membuat space dalam pikiran kita. Apabila sesuatu yang belum kita dapat, maka rubahlah paradigma atau kerangka berpikir. Jangan terpusat bahwa pasti datang, sehingga apabila tidak ada menjadi kecewa. Jangan. Tetap kita punya space, paradigma, cara pandang, kerangka berpikir kita untuk berpikir secara luas. Nah, kemudian ini menggambarkan kita, mengantarkan kita untuk senantiasa bersyukur dalam setiap momen hidup, baik yang besar maupun yang kecil. Jadi momen-momen hidup kita, baik yang besar ataupun kecil, tetap mengucap syukur. Hidup ini adalah anugerah. Nah, jadi dengan kita mengucap syukur, karena kita tahu hidup ini adalah anugerah. Artinya keselamatan itu
anugerah dari Tuhan. Nah, kalau hidup ini adalah anugerah, maka setiap momen hidup, baik yang besar maupun yang kecil ya, itu selalu dikuatkan oleh iman kita. Kita semakin peka terhadap kehadiran Tuhan dalam hidup kita setiap kita bangun pagi. Jadi setiap kita bangun pagi, bahwa Tuhan sebagai pelindung kita. Karena napas kita, jantung kita, ginjal kita, paru-paru kita, semua di alam yang tidak terlihat oleh mata kita, tapi itu nyata pada Tuhan. Tuhan menjamah itu semua baik. Itulah cara kita mengenali dan merayakan kehadiran Tuhan dalam momen-momen kecil atau besar. Nah, kemudian yang ketiga, pertanyaan ketiga, apa arti keselamatan bagi kita di tengah-tengah tantangan dan ya kehidupan hidup yang kita hadapi? Jadi apa arti daripada keselamatan itu bagi kita di tengah-tengah tantangan dalam kehidupan hidup kita yang kita hadapi? Keselamatan dalam konteks kehidupan kita, terutama di tengah-tengah kesulitan, adalah ya pemberian Allah yang memungkinkan kita untuk menemukan harapan dan persekutuan dengan Dia, meskipun dalam situasi sulit. Jadi keselamatan dalam konteks kehidupan kita, tadi apa arti keselamatan bagi kita di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari? Nah, keselamatan itu adalah pencarian Allah yang memungkinkan kita untuk menemukan harapan. Jadi mencari dan mencari. Nah, kemarin carilah Allah selama Dia masih bisa ditemui, ya, dan berserahlah kepada Dia selama Dia berkenan dengan kita. Nah, di sini ya, pencarian Allah yang memungkinkan kita untuk menemukan harapan. Harapan itu apa? Hidup kekal dan sejati, dan persekutuan dengannya. Bagaimana kita bersekutu dengan Tuhan Allah? Itulah melalui pembacaan firman dan melalui doa kita bersekutu dengan Tuhan Allah. Meskipun dalam situasi sulit. Situasi sulit ini maksudnya ya ada gangguan, mungkin waktu, mungkin kita banyak tugas atau tapi bagaimanapun kesibukan kita harus menyempatkan untuk bersekutu dengan Tuhan Allah. Itulah keselamatan bagi kita. Jadi kita mengutamakan keselamatan jiwa kita daripada keselamatan daging kita. Karena daging kita akan selesai, akan habis, tapi jiwa kita itu menjadi pewaris kerajaan surga. Sekarang kalau kita lihat dalam Alkitab ya, keselamatan sering dipahami sebagai ya penting dengan pemilihan dengan pemulihan ya, sebagai yang penting dengan pemulihan yang berasal dari iman kepada Kristus. Jadi keselamatan sering dipahami sebagai perlindungan dan pemulihan. Jadi adanya perlindungan dan pemulihan itulah dikatakan keselamatan yang berasal dari
iman kepada Kristus. Kalau kita tidak beriman kepada Kristus, maka perlindungan dan pemulihan itu mungkin tidak akan bisa terjadi. Nah, karena kedatangan Yesus Kristus ke dunia itu adalah memulihkan hubungan baik kita dengan Allah. Dia membawa damai, kesejahteraan. Sekarang sudah dipulihkan hubungan. Apakah kita yakin dan percaya kepada Dia? Nah, Yesus mengatakan, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku tidak akan berjalan dalam kegelapan, tapi dia memiliki terang." Itulah terang dunia datang untuk menerangi semua umat manusia. Nah, Mazmur 46 ayat 1, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, dan itu sangat terbukti. Ini adalah merupakan pengalaman-pengalaman pribadi kita berhubungan dengan Tuhan. Dan Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, dalam kesusahan, yang sangat terbukti. Jadi pembuktiannya itu makanya dalam Mazmur pasal 50 ayat 15 dikatakan, "Panggillah aku bila engkau dalam kesulitan, supaya saya selamatkan, agar engkau memuji aku." Jadi Allah itu adalah tempat perlindungan dan kekuatan kita selama kita memanggil Dia waktu kita dalam kesusahan. Nah, kemudian keselamatan dalam hidup kita berarti memiliki jaminan dari Tuhan bahwa Ia akan mendukung dan melindungi kita. Beriman kepada Tuhan, kita dapat menemukan harapan dan kekuatan untuk terus melangkah meskipun situasi yang dihadapi tampak berat. Jadi dalam situasi berat pun, kalau kita beriman kepadanya, semua akan diselesaikan dengan baik. Nah, sehingga dengan demikian, yang setelah kita lihat konklusi atau keputusan daripada pengalaman daripada Simeon yang tabah dan sabar menanti kedatangan juru selamat, dan dia mengatakan sudah bisa siap untuk meninggalkan dunia ini karena telah bertemu. Pengalaman Simeon itulah yang bisa kita pakai untuk tetap menguatkan iman kita dan tetap teguh dan percaya kepada Tuhan sebagai pemberi keselamatan bagi kita. Maka dengan ini kita harus memfokuskan apa tujuan hidup kita. Inilah yang paling utama yang selalu saya sampaikan. Tujuan akhir hidup kita adalah life after life, the news of Jerusalem. Artinya hidup setelah kehidupan saat ini, yaitu di Yerusalem yang baru. Itulah tujuan hidup kita. Sebab kalau kematian sebagai akhir daripada kehidupan kita, itu adalah kuasa dari iblis. Tetapi kehidupan setelah hidup saat ini menjadi tujuan kita, itulah kuasa daripada Allah. Contoh yang sudah pernah menjalankan adalah Yesus Kristus. Mati disalibkan selama 3 hari dikubur,
dan bangkit pada hari yang ketiga, mengalahkan iblis dan kuasa kegelapan. Inilah role model dan contoh bagi kita sehingga datang kepada Yesus, percaya kepada Dia, tidak pernah kelaparan dan tidak pernah haus, artinya hidup kekal dan abadi. Semoga firman ini menguatkan kita untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan di setiap hari yang bisa kita baca dalam Alkitab. Amin. Tuhan memberkati.